Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali datang dalam hadirat Tuhan. Kita boleh berkumpul kembali itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang diberikan bagi kita semua. Sebentar kita akan menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita untuk kita menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai perjamuan kudus kita pada pagi hari ini, kita akan angkat satu pujian doa Bapa kami. Bapa
lakukan bagi kami. Kami dahulu adalah hamba dosa yang akan terjebak ke dalam maut untuk selamanya. Tetapi karena kasih-Mu ya Bapa, Engkau memberikan Putra-Mu yang tunggal menjadi korban tebusan untuk kami yang berdosa, sehingga setiap kami yang percaya kepada-Mu, Engkau mengampuni kami, Engkau menyucikan kami, bahkan Engkau memberi kami lunas oleh korban Yesus saja, sehingga Engkau telah melahirkan kami baru dalam kuasa kebangkitan Kristus, menjadi anak-anak Tuhan yang beroleh pengharapan yang abadi di surga mulia. Terima kasih Bapa, sebab apa yang telah kuteruskan kepada-Mu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari persiapkan hosti di tangan Tuhan. Mari angkat lebih tinggi dari kepala kita. Haleluya. Kami bersyukur atas tubuh Kristus yang telah menanggung segala kutuk dosa untuk kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang besar. Ayakkanlah kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Bukankah roti yang kita tunjukkan kepada Tuhan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur melebihi kepala kita. Haleluya. Bersyukur atas darah Yesus yang telah tercurah membeli kami dari cengkraman dosa. Dan oleh kebangkitan-Mu kami telah dimerdekakan dari maut. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bukankah cawan anggur yang kita tunjukkan kepada Tuhan adalah persekutuan dengan darah Yesus? Dalam nama Tuhan Yesus. Matur terima kasih Tuhan untuk kasih dan pengorbanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, sebab hanya Dia yang layak dipuji. Hanya Engkau yang layak menerima penyembahan kami Tuhan. Haleluya Yesus.
hanya Kau yang layak menerima puji-pujian kami Tuhan. Sembah kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam ruang kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami telah menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami akan memuji-Mu, kami akan menyembah-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu, berikan salam pada saudara di kanan kiri kita. Saat ini kita mari masuk dalam gerbang Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Hallelujah.
Saat ini kita akan mempersiapkan persembahan kita, yaitu persembahan untuk renovasi yang sudah tersedia kotak di depan, dan kita akan bersama-sama memberikannya. Dan juga untuk persembahan yang lain, saya undang petugas kolektan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Nanti Ibu Ana yang akan bimbing kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami dilimpahi dengan kebaikan, kami dilimpahi dengan segala kasih karunia-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan yang sudah Tuhan beri. Kiranya Bapa, kami mau memberikan sedikit dari apa yang kami miliki. Kiranya Tuhan memakai berkat ini untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati orang-orang yang sudah Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada beliau Tuhan, sehingga persembahan kami boleh untuk memperlancar pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkati setiap umat-Mu Tuhan yang sudah belajar memberi. Kami percaya Engkau memberkati setiap mereka berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Mari kita akan satu pujian yang menyatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya.
pujian hari ini, pemain musik, singer, WL, Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi kuasa kuat Roh Kudus-Mu mengalir dan melingkupi kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang sukacita, tidak ada wajah yang cemberut, karena kita merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita dan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Beberapa minggu yang lalu di awal bulan kita sudah merayakan peristiwa kebangkitan Tuhan, dan juga kita Paskah dulu, kemudian kebangkitan Tuhan. Bagi kita Paskah bukan sekedar perayaan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi juga merupakan tanggung jawab dalam kehidupan masing-masing pribadi kita. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tanggung jawab kita setelah Tuhan Yesus bangkit. Kita akan baca dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai ke 15. Kita akan bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut Dia di dalam diri kami, dan hidup Dia di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Ia menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Amin. Silakan duduk. Dalam kitab Matius pasal 28 ayat 5 sampai 7, ketika wanita-wanita datang ke kubur Tuhan Yesus dan melihat kubur itu telah kosong, selang beberapa saat kemudian mereka berjumpa dengan malaikat, dan malaikat itu berkata, "Pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati." Perintah untuk pergi dan katakanlah itu merupakan tanggung jawab yang harus juga kita lakukan. Waktu kita merayakan Jumat Agung, kita merasakan kasih Allah yang luar biasa, yang menjamin kepastian buat kita. Tetapi ketika merayakan Hari Paskah itu membuat kita seharusnya bertanya pada diri kita sendiri, apakah tanggung jawab kita setelah kita merayakan kebangkitannya? Karena waktu Yesus bangkit, artinya dari pihak Allah, Ia telah menyelesaikan segala-galanya buat kita. Menyelesaikan dosa kita. Dosa kita sudah dihapus
dihapuskan, sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Dalam ayat pembacaan yang kita baca tadi, kita dapat simpulkan bahwa Allah membangkitkan Yesus dengan tujuan supaya oleh kebangkitannya kita beroleh kebangkitan. Artinya kita memulai menyadari apa tanggung jawabnya yang dipercayakan kepada kita, karena hidup Kristen bukan hanya menerima tetapi juga bertanggung jawab. Selama ini apakah kita sudah bertanggung jawab terhadap hidup kekristenan kita? Di dalam hidup sehari-hari, di dalam keluarga, di dalam lingkungan sosial yang kecil. Lingkungan sosial yang kecil itu sekeluarga, kemudian yang agak besar sedikit RT, beberapa RT. Kalau di sini itu, kalau PKK itu jumlahnya cuma 15 orang. RT 3 itu RT yang paling kecil penduduknya. Kenapa? Karena banyak dana dasenya. Banyak dana dasenya itu dari belakang, dari Gang Indrasana itu sampai ke sebelah sana, sampai 1, 2, 3, 4, 5 itu dana dasi. Nah, sedangkan di lingkup RT 3 itu cuma 15 orang yang ikut RT PKK maksudnya. Jadi kalau kita PKK, kalau di sini PKK jam 4 itu, jam 3/4 itu sudah datang. Kemudian jam 4 kurang seperempat sudah selesai. Karena sedikit banget. Tapi kalau di Temu sana, satu PKK itu isinya 90 orang. Jadi jam 9 pagi bisa sampai jam 11 setengah 12. Karena banyak orang. Nah, bagaimana kehidupan kita? Apakah kita sudah bertanggung jawab terhadap diri kita, terhadap orang-orang di sekeliling kita? Apakah kita sudah menyapa orang-orang di kiri kanan kita? Atau kalau kita ketemu, metutun kayak gitu. Itu salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai orang Kristen terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, apa saja tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah Allah yang luar biasa melalui kematian dan kebangkitan Kristus itu? Ada 4 tanggung jawab yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-9. Ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami dilindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kalau Bapak Ibu sudah baca pasal ayat 7 sampai yang ke-9, tanggung jawabnya itu apa? Tanggung jawab kita harus menjadi kuat. Kita harus menjadi kuat. Tuhan Yesus mengerjakan segala mujizat kepada kita, sementara tugas kita yaitu harus menjadi seorang yang kuat. Banyak orang yang tidak dapat alami mujizat Tuhan karena dia tidak kuat. Kalau ada masalah, kalau ada persoalan, kemudian dia datangnya tidak ke Tuhan Yesus, tapi datangnya ke orang pintar. Kalau lagi dalam masalah, datangnya tidak ke Tuhan Yesus, tapi ke orang pintar. Ini namanya kalau orang Kristen yang melakukan itu, berarti orang ini gak kuat di dalam iman, gak kuat bahwa dia aku ini loh
sopo. Harusnya kalau kita tahu bahwa Tuhan kita sudah mati di atas kayu salib dan kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga, maka kita harus tahu bahwa Allah kita itu luar biasa. Alkitab mencatat, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan beroleh selamat. Seseorang mudah menjadi putus asa, kecewa, dan stres karena tidak memiliki kekuatan. Jadi, firman Tuhan di ayat 7-9 menyampaikan bahwa kita harus kuat. Katakan bersama-sama, harus kuat. Karena sudah ada jaminan daripada Tuhan bahwa Tuhan memberikan kekuatan. Jadi nggak usah bingung. Nggak usah bingung. Kalau ada masalah, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kepadaku untuk aku bisa kuat dalam menghadapi persoalan. Ada dua hal penting yang harus selalu kita ingat supaya kita tetap menjadi kuat. Yang pertama, setiap kita harus menghadapi tantangan. Jangan kalau ada tantangan kita melarikan diri atau mengambing hitamkan orang lain. Jadi setiap kita harus menghadapi tantangan. Tantangan apapun di dalam hidup ini harus kita hadapi dengan bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan berserah kepada kekuatan Tuhan. Kalau kita menghadapinya dengan kekuatan kita sendiri, ambruk. Kita akan jatuh terkulai. Kita tidak akan mampu menghadapi semua itu. Tetapi kalau kita menghadapinya bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi, it's okay. Oke. Dan bisa bertahan sampai hari ini. Kemudian yang kedua, setiap kita juga pasti menghadapi berbagai bujukan. Bujukannya siapa? Bujukannya setan. Bujukan dari setan itu banyak. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, maka kita akan habis dimakan setan. Contoh, karena jabatan, maka dia akan tinggalkan Tuhan. Berapa banyak? Kita lihat ada yang namanya Jonathan, ada yang namanya Samuel, ada yang namanya Yohanes, dan sebagai nama-nama Kristen meninggalkan Tuhan karena jabatan. Kemudian meninggalkan Tuhan karena jodoh, karena perempuan, karena laki-laki. Ini terjadi. Anak saya di sekolah itu bulan awal Maret saya dipanggil kesiswaan dan kurikulum. Kemudian beliau berdua ini mengatakan gini, Bu Susan, mohon maaf nih, saya mau menyerahkan sertifikat mu'alaf dari anak panjenengan. Jadi ada sertifikatnya. Jadi kalau mu'alaf itu, kalau orang Kristen masuk Islam, Hindu masuk Islam, Buddha masuk Islam, itu ada sertifikatnya. Ada tulisan Arabnya, ada tulisan bahasa Indonesia, kemudian tanda tangan pengurus masjid dan sebagainya. Saya mohon maaf karena anak ini sudah berpindah. Saya katakan tidak apa-apa Pak, karena memang karena dia bukan pilihan Tuhan. Langsung saja begitu, karena dia bukan pilihan Tuhan. Kenapa? Karena dia berpacaran dengan anak atlet, anak kembar atlet,
cantik, memang tinggi, cantik. Kemudian saya katakan kepada si anak ini, Mas, ketika kamu sudah memutuskan untuk jadi mu'alaf, kamu harus lakukan ibadahmu dengan baik. Tetapi, saya katakan, tetapi Tuhan tetap cinta kamu. Satu saat kelak, Tuhan pasti akan berkata dalam hatimu yang paling dalam ketika kamu dalam permasalahan. Langsung saya ngomong begitu. Setia ya di agamamu yang sekarang. Ya Bu Susan. Kemudian dia WA saya. Bu Susan, terima kasih ya. Bu Susan nggak memusuhi saya. Bu Susan tetap nyapa saya di sekolah. Loh iya toh lah, kamu loh masih anakku. Saya bilang gitu sambil saya tepuk-tepuk paha ini pundaknya. Tuhan Yesus mencintaimu. Saya bilang gitu dalam hati saya, Tuhan akan menjamah kamu. Ini karena jodoh. Anak-anak muda di tempat ini, hati-hati ya, kalau sudah mulai mengenal, yang cowok mengenal cewek, yang cewek mengenal cowok, kalau tidak seiman, cepat ditinggalkan. Masih ada juga beberapa itu yang pacaran sama anak Kristen. Langsung saya di grup WA kelas itu. Saya tahu ada satu orang yang mau tinggalkan Tuhan. Cepetan, tak tunggu sertifikatnya, serahkan ke Pak Saiful. Dan tidak ada yang menjawab. Dan anak itu pada waktu pondok kasih, dia menyerahkan yang pertama tugas pondok kasih, melaporkan kegiatan Paskah, Jumat Agung dan Paskah di sekolah. Saya katakan, puji Tuhan yang setia ya Mas, jangan tinggalkan Tuhanmu, karena Tuhan sudah menyelamatkan engkau, Tuhan sudah menebus dosamu. Amin Bu, terima kasih dukungannya. Jadi sekali-sekali begini, sekali-sekali juga di. Nah, bagaimana supaya kita bisa menghadapi tantangan itu dan kita bisa menghadapi bujukan setan itu, supaya kita bisa menolak bujukan setan itu dan kita bisa menghadapi semua tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Kita akan bisa melakukan semua itu kalau apa? Kalau hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan itu dekat, sedekat-dekatnya supaya kita menjadi kuat. Jadi hubungan kita dengan Tuhan harus kuat. Caranya pasti Bapak Ibu saudara sekalian sudah tahu bagaimana menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Yang kedua, ayat 10 sampai 11. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Kita harus mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi Tuhan sudah mati di atas kayu salib, bangkit dan naik ke surga. Untuk siapa? Untuk siapa? Gak ada orangnya ya? Untuk siapa? Untuk saya, untuk saudara. Kecenderungan kita lebih mengingat janji. Ya benar. Dulu waktu kecil, kalau saya ngomong sama bapak, Pak, sepatuku mana? Sik ya, sembayang sik ya.
sembahyang nanti kalau ada berkat Bapak berikan. Diingat janji minggu, ada seminggu gak ditukar nangis, gak kelemangan. Terus akhirnya, ayo wes, digonceng sepeda, itu apa, sandap gitu, itu toko Bantan. Gak cocok, pindah mana kayu tangan, gak cocok balik mana. Itu manusia. Lebih mengingat dan janji. Oleh si janji ini ya kudu. Gitu kan? Iya apa enggak? Ya. Iya enggak, Mas Doni? Anaknya juga gitu. Ya. Semua pasti. Apalagi yang punya anak-anak masih kecil-kecil gitu, balita-balita, wong sudah gede, di mah. Jarene aku kok tuh, aku jarene mau kayak sate babi mah, babi. Sebelum pulang, pokoknya aku butuh kayak sate babi. Yo, ya sate babi, sate ayam. Nah, janji itu gini. Nah, terus tetapi Paulus berkata, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Dengan lain kata, Paulus tidak berkata karena Yesus sudah bangkit, berarti apapun yang telah Yesus buat sampai pada kematiannya, itu tetap aku simpan dalam hatiku. Kalau kita selalu ingat, menyimpan dalam hati segala sesuatu yang telah Yesus lakukan buat kita, maka kita tidak akan pernah menyangkali atau mengkhianati Yesus. Kita tidak akan pernah khawatir untuk apapun sepanjang hidup ini. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan sudah mati di atas kayu salib, bangkit dan naik ke surga, maka itu harus kita apa? Ingat-ingat terus supaya kita enggak menyangkali Tuhan, kita enggak mengkhianati Tuhan, dan kita enggak pernah khawatir tentang apapun sepanjang hidup kita sampai mati. Ayo, siapa yang beberapa bulan ini khawatir? Boleh angkat tangan. Ada beberapa yang angkat tangan. Yang lainnya nggak wani ya, buat itu seneni. Secara manusia, khawatir itu pasti ada. Bener nggak? Ojo muni enggak. Ojo muni enggak. Wong masih manusia. Saya itu kan ini lutut ini kan semua kalau Bapak Ibu lihat kadang saya peok-peok kemudian naik itu kangelan. Puji Tuhan, sekarang sudah sehat. Itu loh dokter Tuhan lewat dokter Bu Windo yang sore itu, Bu, Ibu enggak boleh jalan kaki jauh. Ibu harus olahraga bersepeda. Aduh dok, nggak punya sepeda. Kalau sepeda statis ada di rumahnya kakak saya. Ya wis itu aja. Semangat saya. Seminggu itu hampir setiap pulang sekolah itu mampir sepedahan dhisik. Mari waduh, wis kakean penggawean. Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, seminggu 2 kali. 2 minggu ini belas. 2 minggu ini belas. Tapi saya merasakan bahwa kaki ini sudah enak. Cuman kalau pakai sepatu yang berhak gini, aduh. Karena dulu kan kukunya bermasalah, dicabut. Terus itu bermasalah sampai sekarang. Jadi pada tadi waktu nyanyi sepatu saya lepas. Pikirnya yang tahu, pikir apa sepatu ini dicopot. Karena memang nggak kuat. Tapi saya percaya bahwa pemulihan yang daripada Tuhan itu berangsur-angsur Tuhan lakukan, berangsur-angsur Tuhan lakukan.
Jadi buat Bapak Ibu semua saudara yang mengalami sakit penyakit, imani bahwa Tuhan membuat tubuh kita sehat. Saya belajar dari Mbak Uti. Kalau saya sakit itu Mbak Uti, doa kayak aku ngono lho, kon iku tek dikandani kok gak nurut. Iya, aku iki wis lakukan tapi yo kadang lali. Jadi Uti itu kalau pagi, doa pagi, kadang jam 3 bangun, jam 2 bangun itu Uti itu berdoa nih, Tuhan sehatkan kepalaku, Tuhan sehatkan otakku, sehatkan telingaku, sehatkan mulutku, sehatkan dua mataku, sehatkan mulutku, sehatkan tenggorokanku. Semua dijamah oleh Uti. Ayo, kita belajar melakukan itu seperti yang Mbak Uti lakukan. Dan saya juga katakan kepada murid saya yang sakit, yang di rumah sakit 1 bulan sampai 3 kali masuk rumah sakit itu, ayo Riko, doakan itu. Ya Mam, saya doakan. Kemudian setelah itu saya ngomong, hari ini kok gak tahu mau rumah sakit mana ya? Saya tanya, kok kamu sudah sehat? Sudah Mam, puji Tuhan. Saya lakukan yang Mam katakan itu, puji Tuhan. Nah, sudah 1. Kemudian saya, ayo yang lain juga. Kemudian kemarin saya ketemu dengan murid saya sekolah minggu. Terus anaknya itu seringkali mimisen. Kalau diajak jalan pulang sekolah, jalan ya, mama tak punya uang, jalan. Sampai rumah sudah terus mimisen. Kemudian saya katakan, Len, kamu kalau mau berangkat sekolah, kamu doakan, Tuhan sehatkan otakku, Tuhan sehatkan mataku, Tuhan sehatkan hidungku, Tuhan sehatkan telingaku. Tapi cuma sampai di sini aja dia, nggak sampai semua. Kemudian di video sama mamanya, Bu, kayak gini dia itu tadi pagi sebelum berangkat sekolah, dia berdoa seperti ini. Jadi di video. Ya Mbak, betul. Kemudian disuruh nambahi, Tuhan sehatkan semua tubuhku supaya aku tidak sakit lagi. Dan anak kecil masih TK sudah lakukan itu. Mari kita semua yang ada di sini lakukan yang seperti Mbak Uti lakukan. Supaya apa? Supaya kesehatan itu terjadi dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya nggak janjian loh sama Mbak Dewi. Saya tuh nggak keluar rumah 2 hari itu, saya nggak keluar rumah, di rumah tok wis. Saya nggak tahu Mbak Dewi nyanyi lagu apa, tetapi lagu yang dipujikan mulai dari awal sampai terakhir semuanya masuk. Kenapa? Karena Tuhan yang berkarya. Yang ketiga, ayat yang ke-13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ya. Kita harus berjalan dalam iman. Paulus berkata, karena aku beriman, maka aku berkata-kata. Berarti tindakan apapun yang aku buat dalam kehidupan sehari-hari bukan didasari akan mimpi-mimpiku, ambisiku, tetapi didasari pada iman percaya kepada Tuhan Yesus. Hal ini bukan berarti kita tidak boleh punya ambisi, punya cita-cita, tetapi itu bukanlah menjadi dasar pengharapan kita, tetapi dasar pengharapan kita adalah iman kepada Tuhan Yesus. Artinya, jika ambisi, cita-cita yang dibangun di atas dasar iman, maka ambisi itu menjadi sebuah ambisi yang besar.
Contoh, ketika Daud menghadapi Goliat yang jauh lebih besar dan kuat daripadanya, Alkitab mencatat bahwa Daud tidak gentar. Itu karena Daud mempunyai ambisi yang kuat untuk mengalahkan Goliat, dan ambisi Daud itu didasari atas dasar imannya kepada Tuhan. Kalau misalnya contoh ini, Daud itu seperti Rara yang kecil. Rara kan masih kecil gitu. Kemudian Goliatnya itu kalau di sini yang tinggi besar itu siapa itu? Ivan. Ya. Mbak Rara kecil, kemudian Ivan gede. Kemudian Mbak Rara mau mengalahkan, misalnya Mbak Rara ini Goliat, kemudian Mas Ivan. Mbak Rara ini Daud, Goliatnya Mas Ivan. Kemudian Mbak Rara ngomong ini, dalam nama Tuhan Yesus tak kalahkan kamu. Padahal Goliat itu memakai topong besi semuanya, tetapi ada celah sedikit yang bisa batu itu masuk. Kalau secara manusia mungkin nggak? Nggak mungkin. Tetapi Tuhan membuat mujizat. Kalau mungkin persoalan saudara segede gunung apa ya, yang paling besar paling tinggi, Mount Everest, atau yang di Indonesia aja deh, gunung apa? Gunung Semeru, atau lek sing cedek ini, Gunung Kawi. Cedeknya keton, kalau di kejauhan terlalu jauh. Kalau Gunung Kawi itu kan cedek. Misalnya persoalan saudara sebesar Gunung Kawi yang ada di sebelah barat itu, tetapi dengan kuasa Tuhan, persoalan saudara bisa teratasi dengan baik. Tetapi kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, gak mungkin. Tetapi dengan kekuatan daripada Tuhan, maka kita bisa melewati gunung itu. Yang keempat, ayat yang ke-14. Ini ayat yang paling disukai oleh jemaat Tuhan. Apa? Ayat terakhir. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ayat yang ke-14, tanggung jawab kita yang keempat adalah kita harus bangkit. Kita harus bangkit. Ada dua pengertian dari kata bangkit, yaitu orang yang bangkit dari kejatuhannya dan orang yang bangkit dari kematian. Kita bangkit artinya kita hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kesucian bersama dengan Yesus, berbuat sesuatu untuk kemuliaan Allah, tidak takut dan gentar menghadapi tantangan sebesar apapun, serta hidup dapat menjadi saluran berkat Tuhan bagi setiap orang. Bagaimana caranya? Mulai mendahulukan Tuhan Yesus lebih dari segalanya, dan dapat menjadi saksi Tuhan Yesus yang efektif dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadi menomorsatukan Tuhan, bukan menomorsatukan siapa? Pasangan, terus anak, terus pekerjaan, terus apa lagi? Uang, terus apa lagi? Hobi. Aduh, lagu minggu wayahe prei, wayahe mancing, wayahe gombes, wayahe apa lagi? Wayahe renang minggu. Boleh renang kawanan wis rame, isu jek kosong, wayahe nang gereja renang.
Kalau zaman anak-anak kecil-kecil dulu, PS. Saya jadi ingat Elden waktu sekolah minggu nggak datang, padahal bajunya, uang apa persembahan sudah disiapkan, sarapan harus disiapkan. Terus siapa dulu? Mbak Yosi atau siapa ini? Mbak Susan? Elden nggak sekolah minggu. Masa? Yoi. Waduh, nanti pulang gereja saya langsung duduk di ruang tamu. Ceritanya apa Mbak Yosi? Saya tanya dulu Mbak Yosi ceritanya apa. Terus Elden datang. Engkau badannya besar. Dengan santainya. Dari mana kamu? Dari sekolah minggu. Tenang, ke sekolah minggu. Iya. Bingung. Dia kepas-kepis. Gorong. Nggak, kamu nggak dari gereja, dari mana kamu? Kamu nggak sekolah minggu tuh? Penepahi sudah ke sini. Suwikil gemui penepahi sampai ampun mak. Iya pungi kesuwen. Lumayan nang gereja duit persembahan digawe PS. Kurang saya dulu. Orang-orang gembok isi kile. Ampun mak. Nggak panen. Dan sampai sekarang sudah nggak pernah lagi tidak datang beribadah. Nah, jadi nomor satu kan Tuhan. Saya ingat kalau dulu zamannya masih belum menikah, kalau diajak ibu besuk gitu. Duh, kenapa kok nggak datang ke gereja? Lah ini ku tante. Lah ini ku tante, akeh masalah tante. Mengkele kula datang ke gereja niku tambah-tambahi dosa. Kalau menurut Bapak Ibu salah nggak? Akeh masalah gak nang gereja karena nambahi dosa. Salah nggak? Salah. Jadi kalau lagi ada masalah, datang beribadah. Pada saat puji-pujian disampaikan, ada mujizat Tuhan sehingga kita bisa menyelesaikan masalah. Pada saat firman Tuhan disampaikan, ada mujizat Tuhan, kita bisa menyelesaikan masalah. Ada jalan keluar. Oh iya sini nih. Dibuat sama Tuhan. Akhirnya beres, selesai. Akhirnya sehat. Yang tadinya ke gereja, lali nyanyi, lali ngelune, waras. Amin. Saya ingat Bakul almarhum. Pak aku ngeluh, aku gak nang gereja, belok kebaktian. Kan iso mlaku, jadi iso mlaku. Budak. Itu yang saya ingat. Bakul keras, tetapi sampai sekarang itu masih teringat. Mungkin Bapak Ibu yang sepuh-sepuh ingat kalau khotbah Bakul itu ngebiyungi apa Pak Joko? Ngebiyungi, biok ini. Terus kemudian setenya Mbak Uti yang kunjungan ke rumah-rumah jemaat. Nah, tetapi siapa yang masih ingat? Yang sepuh-sepuh, kalau yang kecil-kecil enggak, yang sekarang remaja, yang sekarang sudah usia 30, 20, 25 itu enggak ingat. Kalau yang Bakung lakukan dulu, siapa yang masih ingat? Khotbahnya Bakung dulu, 1, 2, pasti banyak, cuma sungkan isi angkat tangan. Saya ingat betul yaitu tadi. Lek ngeluh tapi loro tapi iso mlaku. Ya nomor 1 kan Tuhan. Tapi lek ngeluh titik, aduh ngeluh aku tambah nemen. Yakin dan percaya bahwa mujizat Tuhan terjadi pada saat saudara semua datang beribadah. Jadi sekarang nggak ada lagi ya, kalau lagi masalah, punya masalah yang berat, nggak datang ke gereja.
Kalau lagi sakit, kecuali sakit yang tidak bisa berjalan, it's okay. Tapi kalau sakit ngeluh, gerah ngeluh, masih apa bahasa Jawa ini? Gerah ngeluh nanging tasih saged mlampah, monggo datang ibadah. Ya. Mulai mendahulukan Yesus lebih dari segalanya dan dapat menjadi saksi Yesus yang efektif dan dipakai Tuhan dengan luar biasa dan mendapatkan mujizat dari Tuhan yang luar biasa. Kita bangkit artinya gereja harus hidup bergerak dan menjadi terang bagi dunia karena Dia sedang menantikan semuanya ini dalam kehidupan kita. Mari kita mulai bergerak menjadi umat Tuhan yang pertama apa? Kuat. Kemudian yang kedua, mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang ketiga, berjalan dalam iman. Yang keempat, kita harus bangkit. Kesimpulannya, kebangkitan Kristus membawa kemenangan besar buat kita, tetapi sekaligus menuntut tanggung jawab dari kita. Kita nggak bisa seenaknya sendiri, karena kita punya tanggung jawab yang harus kita lakukan. Kemudian kita harus senantiasa berjalan dalam kebenaran. Terakhir kita harus menjadi bangkit, menjadi terang dan saluran berkat bagi Tuhan untuk setiap orang dan dunia. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu yang terakhir. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Refnya saja. Nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Katakan kepada Tuhan, apapun permasalahanmu, apapun sakit penyakitmu, Tuhan pasti akan membuat mujizat dalam hidupku. Bagi Tuhan Ku
hadapan hadirat Engkau. Kau Allah kami yang terlalu baik. Sampai masa tua kami tetap merasakan kasih-Mu yang tidak pernah beranjak dari kami. Itu sebabnya Bapa, berikan kepada kami hati yang tetap sumeleh kepada Engkau, Allah yang maha besar, Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang penuh dengan segala hal yang terbaik untuk kami manusia yang Engkau kasih. Itu sebabnya kami hanya berserah sepenuh kepada Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengangkat kami menjadi umat-Mu yang Engkau kasihi. Kalau Engkau kasihi, kami juga mengasihi Engkau lebih dari segala perkara yang ada di dunia ini. Engkau paling nomor satu bagi kami, Tuhan. Itu sebabnya kami bangga punya Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang penuh dengan kuasa atas hidup kami. Segala perkara yang kami butuhkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya setiap saat, setiap waktu, kami tetap mengagungkan Engkau. Kami bersyukur kepada Engkau, Tuhan, di dalam segala keadaan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga Engkau tetapkan kami untuk menggembalakan sidang jemaat-Mu di tempat ini. Semuanya adalah kemurahan-Mu, kasih sayang-Mu yang tidak pernah lupa kepada kami hamba-Mu, manusia yang hina, manusia yang sebetulnya tidak layak. Tapi Engkau sudah menebus kami. Engkau telah bangkit untuk kami, untuk supaya kami bersinar di sekeliling kami dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Sampai detik ini kami boleh merasakan tangan Tuhan selalu memegang hidup kami. Seluruh jemaat-Mu kami aturkan di hadapan Engkau, supaya mereka cinta kepada Engkau, supaya mereka taat dan setia kepada Tuhan, sehingga satu kali kami boleh dimuliakan bersama Engkau di dalam kerajaan-Mu yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Engkau pakai pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini di bidang mereka masing-masing. Juga hamba-Mu Bapak Yusak, menyatakan kemurahan-Mu, nyatakan kuasa-Mu bekerja di dalam, sehingga dapat menjadi sehat dalam tubuhnya, sehingga dapat melayani Engkau dengan baik karena pertolongan daripada Engkau. Juga bagi Susan, dan pakai dimanapun Engkau tugaskan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat pegangan tangan Engkau buat kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita yang percaya mengatakan amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita akan pujian Tuhan Yesus baik.
Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih. Ibadah kaum pria dilaksanakan setiap hari Selasa minggu pertama pukul 6:30 malam di gereja. Selamat ulang tahun kepada anak Hiskia Putra Pratama, Ibu Sri Kusumastuti, Ibu Jairawati, Ibu Triana Kurniawati. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan WL Singer Minggu 7 Mei 2023, WL Ibu Yuliana, Singer Saudari Fanya dan Ibu Gloria. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 7 Mei 2023, Bapak Witanto, Bapak Denny, Bapak Irawan. Jadwal pelayan kolektan Minggu 7 Mei 2023, Ibu Lastri dan Ibu Nani. Ya, saya tambahkan, jadi bagi Bapak Ibu yang sudah memesan buku Tabernacle Glory, hari ini adalah deadline pembayarannya. Nanti setelah selesai ibadah, Bapak Ibu bisa menghubungi Mbak Yendi yang sudah nanti akan ada di luar untuk menerima pembayarannya. Mungkin bagi yang belum mendaftar juga mungkin masih bisa untuk mendapatkan buku Tabernacle Glory. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar, hari ini adalah deadline pembayarannya. Ditunggu nanti di luar selesai ibadah pada pagi hari ini. Itu aja. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menerima doa berkat dan nanti akan dipanjatkan oleh Bapak Tuhan. Jemaat Tuhan dimohon bagi berdiri. Mari berdoa. Bersyukur kepada Bapa Surga atas pertolongan Roh-Mu yang kudus. Kami semua berada Tuhan, juga seluruh jemaat Tuhan telah membangun ibadah dan kurban kami di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati sekalian jemaat dan para pelayan Tuhan yang sudah mempersembahkan hidupnya untuk membangun ibadah. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di pekan ini. Tuhan memberkati segala cita-cita harapannya dipenuhi
dengan segala kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia, yang dalam keadaan kurang sehat. Tuhan jamah hidup mereka, Tuhan jamah hati mereka. Terima kasih Bapa Surga. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, para menteri, TNI dan Polri, juga para medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa. Tuhan memberkati beliau-beliau sekalian dengan kesehatan yang penuh. Tuhan berkati dengan hikmat akal budi. Kami berdoa untuk seluruh provinsi di Nusantara ini. Tuhan mencurahkan kasih karunia-Mu menjamah setiap jiwa untuk menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang berada di daerah-daerah rawan bencana. Oh Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu untuk kembali bersama. Akhirnya kami juga berdoa untuk Bapak RW 6, Bapak RT 3, dan tetangga-tetangga di sekitar gereja. Tuhan berkati mereka dengan kasih sayang-Mu. Terima kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, siapkan hatimu, arahkan hati pikiran kepada Tuhan. Saudaraku, pulanglah kau dengan membawa berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surga. Kasih karunia dari Sang Kristus memampukan engkau hidup sebagai terang, dan kiranya penghiburan persekutu Roh Kudus menyegarkan iman dan pengharapanmu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus